Assalamualaikum guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Adventure. Kali ini USB Adventure masih berada di Vietnam, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Hoi An. Kota Hoi An atau Hoi An City guys. Nah, karena bus yang digunakan oleh USB Adventure tidak boleh memasuki kota ini, maka terpaksa kita menyewa semacam shuttle van, atau kalau di Indonesia orang bilang ini odong-odong begitu ya guys. Kita menggunakan shuttle van elektrik ya, ini mobil listrik, karena di kota ini polusi sangat ditekan sekali, sehingga dianjurkan semua yang bisa masuk ke kota ini adalah mobil listrik guys. Dan mobil-mobil besar, bus, truk dan sebagainya itu tidak boleh masuk ke kota ini. Nah, Hoi An ini adalah sebuah kota kuno guys, yang terletak di pesisir laut Cina Selatan ya, pesisir tengah Vietnam, tepatnya di provinsi Quang Nam. Ya, ini disebut kota kecil karena penduduknya aja cuma 120.000 ya. Dan kota ini juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia guys, karena di sini peninggalan-peninggalan bersejarah masih dipertahankan dan dilindungi. Hoi An City ini kalau dari Da Nang International Airport itu memakan waktu hanya 50 menit saja guys. Ya, jadi dari kota Da Nang tidak terlalu jauh. Nah, spesialis kota ini selain sebagai kota kuno juga adalah kota tempat berbelanja yang murah, asal tega tawar menawar guys. Nah, kita ini sudah sampai di Hoi An. Tepatnya adalah tempat di mana pusat perdagangan ya, pusat perdagangan di masa lampau yang dipertahankan hingga saat ini. Pusat perdagangan orang-orang Cina, orang Jepang, orang-orang Eropa ya. Ini dari zaman dulu ya, abad ke-15 nih. Pusat perdagangan atau katakanlah pasar ini sudah ada sejak abad ke-15 Masehi guys. Jadi sudah sangat tua ini kota ini. Sejak zaman Majapahit sudah ada perdagangan. Nah, ini kelihatan apa ini ya, miniatur kapal-kapal kuno yang dipakai para pedagang dari berbagai negara dulu singgah di Hoi An City ini ya. Nanti kalau buru-buru sudah mahal. Di bangunan-bangunan lama dipertahankan di sini, yang dulu dianggap tidak ada nilainya, sekarang menjadi destinasi wisata yang menarik. Hoi An City ini penduduknya sangat welcome, makanya orang-orang Jepang, orang-orang Cina, orang-orang dari berbagai negara khususnya Eropa sedang berdatangan ke sini untuk berdagang, karena penduduknya itu sangat welcome dan toleran ya, tidak fanatik, mempertahankan suatu keyakinan tertentu
sehingga nyaman ditinggali oleh orang-orang dari berbagai negara. Dan di Hoi An ini sampai saat ini masih ada namanya perkampungan Cina, perkampungan Jepang, perkampungan orang-orang Eropa ya, dengan bangunan-bangunan kunonya guys ya. Jadi ini kota sangat toleran, sangat nyaman untuk siapa saja. Nah, ini barang-barang yang dijajakan di sepanjang jalan pusat perbelanjaan Hoi An City ini guys. Jadi kalau di video-video sebelumnya US Adventure menampilkan kemegahan Vietnam, baik Ho Chi Minh City maupun Da Nang City, maka kali ini kita tampilkan hal-hal yang bersifat tradisional atau kuno. Ini orang-orang bule tertarik dengan hal-hal yang kuno kayak gini guys, belajar cara membuat lampion kepada pedagang setempat. Ini kalau orang bule itu mungkin udah bosan dengan modernitas, hal-hal yang tradisional gini biasanya mereka suka. Kebalikan dengan kita masih malah menampik hal-hal yang tradisional atau meremehkan hal-hal yang tradisional dan memuja-muja modernitas. Baju-baju, kaos-kaos, tas, dan souvenir-souvenir khas Vietnam bisa dibeli di sini dengan harga yang jauh lebih murah, dengan catatan kita pintar menawarnya guys. Nah ini sore hari atau lebih tepat disebut petang hari, lampu-lampu atau lampion-lampion sudah mulai dinyalakan. Selain toko-toko penjual baju-baju, kaos-kaos, dan barang-barang souvenir, di Hoi An ini juga banyak kafe-kafe yang ikonik, kafe-kafe yang tidak modern tapi sangat klasik begitu ya. Juga restoran-restoran klasiknya, nanti US Adventure akan mencobanya guys, setelah mengelilingi seluruh tempat perbelanjaan di Hoi An City ini. Baju koko juga jualan di sini, baju koko. Di Hoi An adalah sebuah kota kuno Turis-turis dari telepon yang terpelihara dengan baik, dan biasa kota-kota kuno itu biasanya banyak kanal-kanal ya, karena perahu-perahu atau kapal-kapal orang asing membawa barang-barang dagangan dari negaranya biasanya itu mencari sungai-sungai atau kanal-kanal yang bisa dilewati oleh kapal-kapal mereka gitu. Jadi ini pesisir yang kalau kita masuk itu banyak sungai atau kapal-kapal, sungai atau kanal-kanal yang bisa dilalui kapal. Jadi katakanlah Hoi An ini adalah kota pelabuhan guys, kota pelabuhan kuno, dan tercermin dalam arsitekturnya merupakan perpaduan era dan gaya dari ruko-rukonya, kuil-kuilnya, kafe-kafenya ya, perpaduan antara gaya China, Jepang, ya, Perancis maupun rumah tabung khas Vietnam yang penuh dengan hiasan. Nah ini kelihatan ya guys, di sini tuh orangnya santai, para pedagangnya itu santai, tidak terlalu
apa ya, ngotot atau ngoyo begitu dalam menawarkan dagangannya, santai saja. Makanya Hoi An City ini sering juga disebut sebagai suatu tempat di mana kemajuan itu terhenti dengan kesantaian. Jadi orang yang pengen cepet, pengen progres, buru-buru begitu, sampai di Hoi An ini kita akan diajak dalam suasana yang serba santai, menikmati pemandangan bangunan-bangunan kuno, ruko-ruko kuno, kafe-kafe kuno, dan pagoda-pagoda yang sudah lapuk, serta sampan dan dermaga feri tua yang kita dapat jumpai di sepanjang sungai Tubon yang membelah kota Hoi An. Turis-turis asing banyak sekali, terutama dari Eropa ya. Jadi memang Hoi An ini oleh pariwisata Vietnam itu dijadikan satu paket tourism dengan kota Da Nang ya. Nih guys, kanal atau sungai Tubon, sungai tempat dimana dulu kapal-kapal Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa berlabuh ya, mendaratkan barang-barang dagangan mereka, kemudian membentuk koloni-koloni, komunitas-komunitas di sini, dan menetap sampai sekarang. Makanya di sini juga banyak turis-turis dari Jepang, turis-turis dari Cina ingin mengenang dulu nenek moyang mereka, mengembara ke kota kecil ini, guys. Saya lihat banyak sekali orang Jepang dan orang China. Kalau di sini harus tawar-menawar ya, Kelihatan ya, orang-orang China yang makmur, yang jumlahnya ratusan juta, siap menghabiskan devisa mereka ke berbagai negara. Nah, Vietnam ini termasuk jeli melihat peluang itu, sementara kita pariwisata Indonesia kurang jeli ya, mungkin menganggap China masih negara miskin saja, padahal jumlah orang kaya di Cina itu hampir 2 kali lipat penduduk Amerika ya, sekitar 400 juta, 500 juta. Itu orang kaya semua itu, dan mereka siap menghabiskan yuan mereka, mata uang mereka, ke berbagai negara untuk menikmati keindahan dunia. Mari kita tangkap peluang itu, guys. Kalau pariwisata Indonesia ingin maju sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Vietnam ini ya, banyak sekali turis-turis dari China di sini. Selain karena faktor historis ya, di sini adalah perkampungan, banyak sekali perkampungan Cina, tetapi ya memang karena turis Cina itu sangat besar jumlahnya. Jadi kalau kita di Hoi An ini memang spesialis wisata jalan kaki ya, guys ya. Anda yang gak hobi jalan kaki mungkin kurang cocok menikmati Hoi An ini ya, karena di sini untuk bersantai ria ya, bukan untuk terburu-buru ya. Kita bersantai ria, berjalan kaki atau bersepeda, banyak penyewaan sepeda. Jadi itu sangat ideal ya untuk menikmati kota kuno yang bernama Hoi An ini.
Ya, ada taksi, termasuk taksi beraplikasi dan sebagainya. Tetapi kalau Anda pengen puas, mesti berjalan kaki. Ya, semuanya bisa tercover melalui jalan kaki. Lagi pula kalau kita menggunakan kendaraan juga banyak terhambat dengan banyaknya para pejalan kaki. Nah, ini becak-becak tradisional khas Vietnam. Ini hanya untuk satu orang nih guys. Jadi kalau kita punya pasangan ya terpaksa terpisah ini dengan pasangan kita. Ini kalau udah capek jalan kaki boleh itu menyewa becak khas Vietnam itu. Nah, biasa di kota-kota kuno juga dijual lukisan-lukisan. Kan guys ya, suasananya suasana santai, bersantai ria, nggak ada kesan terburu-buru, semuanya happy dengan bersantai ria, menikmati jajanan-jajanan, minuman-minuman. Kalau capek berjalan, duduk sambil lihat-lihat pemandangan. Dan pemandangannya menakjubkan ya, karena ornamen-ornamen kunonya sangat kental sekali ya. Ini gadis-gadis Vietnam. Jadi panjang ini jalan ini ya guys. Tapi bukan hanya di sini saja, tadi yang di tepi sungai tadi, sungai yang membelah Hoi An, yaitu sungai Tu Buon tadi, itu lebih ramai lagi. Nanti bisa kita lihat, dan tadi juga sekilas sudah kita lihat ya, lebih sesak pengunjungnya guys. Ibu capek Pak, itu aja nggak kuat ibunya. Ibu itu aja berhenti, nanti balik lagi ke sini nggak? Ini bagian dari tim USB Adventure sedang berdiskusi mencari restoran yang akan digunakan untuk makan malam. Ini udah sekitar menjelang jam 6 dan sebentar lagi akan gelap kan datang. Ini mau cari mana restoran yang ikonik tapi juga cocok dengan lidah orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Kalau di sini tuh boleh langsung minim turunnya sekitar paling jelek 30%. Hoi An City, Hoi An and Saigon Town, kota kuno. Sebenarnya ada beberapa tempat wisata di Hoi An ini selain wisata bersejarah sambil berbelanja ini guys. Ya, diantaranya kita bisa menikmati Japanese Bridge, ya, jembatan kayu zaman Jepang. Kemudian ada Fukien Assembly Hall, ini gedung pertemuan khas China, dan lain-lainnya ya. Tetapi karena keterbatasan waktu, USB Adventure tidak bisa mengeksplor semuanya guys. Hanya tempat-tempat tertentu yang lebih dimanfaatkan untuk berbelanja barang-barang murah sekaligus menikmati kuliner khas Hoi An guys. Jadi sekali lagi Hoi An City atau kota kuno Hoi An ini terletak di Vietnam bagian tengah di pesisir pantai Laut Cina Selatan, berjarak kira-kira hanya 50 menit dari kota Da Nang.
Kota Danang yang sudah USB Explore, yaitu sebuah kota yang sangat nyaman, sangat indah untuk menjadi tempat tinggal, dan dulunya adalah tempat pangkalan angkatan laut Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Nah, sekarang hari sudah mulai gelap guys, hampir semua lampu, semua lampion sudah mulai dinyalakan. Suasananya sudah nampak mulai gelap dengan temaram lampu warna-warni di sana sini, tetapi tidak menghentikan aktivitas para turis dari berbagai negara menikmati keklasikan Boyan City ini guys. Kota kuno, kota klasik, kota bersejarah, dan kota yang sangat santai masyarakatnya. Hari sudah mulai gelap guys, ini sudah sekitar jam 7 malam. Nah, ini adalah kawasan di Sungai Tubon tadi. Lebih ramai guys di sini, apalagi sana di seberang sungai itu nampak lebih ramai. Cuma karena USB Adventure sudah capek itu mengurungkan niat untuk mengeksplor seberang sungai sana yang sangat ramai sekali guys. Ada atraksi dari masyarakat tempatan, atraksi hiburan tradisional, apakah khas Cina atau khas Vietnam ini sulit dibedakan guys. Jadi ini kawasan sekitar Sungai Tubon guys ya, yang berjarak kira-kira 100 meter dari tempat awal tadi sebelum matahari mulai sembunyi. Ini suasana malam hari, dan tim USB Adventure juga sudah selesai makan malam di sebuah restoran Chinese klasik. Makin malam makin ramai saja kawasan Boyan ini guys. Seakan-akan tidak mengenal capek untuk menikmati kota yang klasik ini. Demikian guys, jalan-jalan singkat USB Adventure di kota kuno, kota klasik, kota bersejarah Boyan City di Vietnam Tengah. Sebuah kota kecil tetapi ramainya bukan main, tidak mengenal hari, apakah hari libur atau hari-hari biasa, ramai terus. Orang berbelanja barang-barang murah di kawasan ini. Semoga tayangan singkat USB Adventure ini ada manfaatnya, menambah wawasan Anda tentang Vietnam. Dan sampai bertemu kembali dengan video-video USB Adventure selanjutnya di tempat-tempat yang tidak kalah menariknya. Terima kasih, wassalam.